Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Melda. Saya dari jurusan PGSD Yuti Samarinda Kaltim. Di sini saya akan menjelaskan tugas sesi 5, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Oke, untuk jawabannya saya akan menjelaskan di sini. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan pengawasan dan penguat utama bagi ilmu pendidikan melalui 3 aspek utama berikut, yaitu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Apa itu eksistensi ilmu pendidikan? Yaitu filsafat ilmu menjamin bahwa ilmu yang pendidikan memiliki kedudukan yang sah sebagai ilmu pengetahuan dengan cara memutuskan objek kajian, asumsi dasar, dan batas ruang lingkung secara jelas. Untuk filsafat ilmu pengawasan, proses pembentukan dan pengembangan ilmu pendidikan agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip keilmuan. Hal dilakukan melalui, yaitu ada 3 hal: menetapkan landasan epistemologis, serta menjamin kebenaran objektivitas, serta menyempurnakan metode mengevaluasi dan memperbaiki cara-cara penelitian dan pembelajaran agar semakin akurat. Yaitu contoh-contoh nilai-nilai yang dalam ilmu pendidikan, yaitu filsafat ilmu peran melalui landasan aksiologis, yaitu kajian tentang nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan, lalu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi tetap berpegang pada how to determine the fact, the tool till have execute. Oke, lanjut nomor 2, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Untuk perkembangan filsafat ilmu, kita dapat mempelajari dari pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui cara berikut: menjadi sumber refleksi dan pengujian konsep. Pendidikan yang bermakna berlangsung mendasarkan pemikiran mendalam, nilai luhur dan tujuan jelas, mengembangkan metode dan cara berpikir ilmiah. Pendidikan yang menilai tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga melatih cara berpikir kritis, logis, dan sistematis. Selanjutnya, memperjelas dan memperkaya nilai serta tujuan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang bermakna selalu berlandasan nilai kemanusiaan, etika, dan kebaikan. Lanjut, mendorong pengembangan dan pembaruan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang bermakna. Manusia dibekali kemampuan untuk terus bertanya, meneliti, dan menemukan hal baru. Oke, selanjutnya soal nomor 3, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Untuk ontologi, membedah hakikat dan keberadaan. Ontologi membahas tentang apa yang ada atau hakikat dasar sesuatu. Sebagai pisau analisis, ia membedah persoalan pendidikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasar seperti apa hakikat pendidikan, apa hakikat peserta didik, apa hakikat pengetahuan yang harus diajarkan dengan ini. Kedua, epistemologi membedah cara memperoleh dan menguji pengetahuan. Epistemologi membahas tentang bagaimana kita tahu kebenaran, lalu berfungsi membedah cara, proses, dan dasar kebenaran dalam pendidikan. Ketiga, aksiologi membedah nilai, kegunaan, dan etika. Aksiologi membahas tentang untuk apa dan apa nilainya. Ia membedah aspek tujuan, manfaat, serta nilai moral dan etika dalam pendidikan. Ia menelan persoalan seperti apa tujuan akhir pendidikan dan untuk apa. Keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misal dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Untuk contoh-contoh konkret menerapkan filsafat ilmu dalam
Praktek pendidikan dibagi berdasarkan 3 landasan, yaitu penerapan aspek astrologi, hakikat keberadaan. Kedua, penerapan aspek epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Ketiga, yaitu penerapan aspek aksiologi, nilai dan kegunaannya. Untuk yang penerapan aspek astrologi, hakikat keberadaan, yaitu dalam kurikulum penyusunan kurikulum yang menentukan materi ajar berdasarkan hakikat pengetahuan, hakikat peserta didik. Contoh, memasukkan materi keterampilan hidup dan karakter, karena memandang bahwa hakikat pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu tetapi juga membentuk manusia seutuhnya. Untuk penerapan aspek epistemologi, cara memperoleh pengetahuan dalam kebijakan, penerapan standar penelitian pendidikan dan ketat dan sistematis. Kebijakan pendidikan baru tidak dibuat sembarangan, melainkan harus didasarkan pada fakta. Dalam proses pembelajaran, penggunaan metode pelajaran aktif seperti metode pertemuan lingkuer atau pemecahan masalah. Penerapan aspek aksiologi dalam kebijakan peraturan mewajibkan setiap jenjang pendidikan memiliki muatan pendidikan karakter dan etika. Hal ini didasari pemikiran bahwa ilmu pendidikan harus bermanfaat untuk kebaikan, kemajuan, kesejahteraan manusia dan kemasyarakatan, bukan sekadar kecerdasan intelektual aja. Dalam proses pembelajaran, setiap materi pelajaran selalu dikaitkan dengan manfaat bagi kehidupan sehari-hari dan nilai moral terkandung di dalamnya. Berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.